Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi Wahyudi. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan sistem pengelolaan buangan industri karet. Kegiatan industri dalam menghasilkan suatu barang dan atau jasa memberikan berbagai dampak positif dalam kegiatan perekonomian di suatu daerah, bahkan negara Indonesia. Namun, dari setiap kegiatan produksi yang dilakukan suatu industri tertentu dapat menghasilkan dampak negatif, yaitu berupa limbah sebagai hasil sampingan dari kegiatan industri tersebut. Salah satu limbah yang dihasilkan oleh suatu industri yaitu berupa limbah cair, limbah padat, dan limbah gas yang berupa limbah pencemaran udara yang menyebabkan bau. Limbah cair merupakan sisa hasil kegiatan atau proses pengolahan dari suatu industri yang bersifat cair. Sedangkan limbah padat adalah sisa hasil kegiatan atau proses pengolahan dari suatu industri yang bersifat padatan. Sedangkan untuk limbah gas atau limbah pencemar udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan yang berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer yang ada di muka bumi ini. Ini penjelasannya. Untuk limbah padat, yaitu limbah padat ialah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padatan. Contoh dari limbah padat diantaranya yaitu kertas, plastik, serbuk, serbuk besi, serbuk kayu, kain, dan lain-lain. Sedangkan untuk limbah cair sendiri, limbah cair menurut peraturan pemerintah RI nomor 82 tahun 2021 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air menjelaskan pengertian dari limbah yaitu sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Pengertian limbah cair lainnya adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan. Limbah cair berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur atau tersuspensi yang terlarut di dalam air. Selanjutnya yaitu limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media penyebarannya. Secara alami, udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, dan H2, dan lain-lain sebagainya. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Limbah gas yang dihasilkan berlebihan dapat mencemari udara serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu partikel dan gas. Partikel adalah butiran halus yang mungkin terlihat dengan mata telanjang seperti uap air, debu, sedangkan pencemaran berbentuk gas hanya dapat melalui penciuman untuk gas tertentu ataupun akibat langsung. Untuk dampak buangan industri, pengelolaan karet terhadap komponen lingkungan. Limbah industri karet yang dihasilkan dari proses produksi dan aktivitas dalamnya mengandung BOD serta COD. Pada umumnya, karakteristik limbah karet yaitu proses produksinya menggunakan lateks sebagai bahan baku dan amonia sebagai pencegah dari prokoagulasi. Bila dilakukan pengolahan dengan baik akan menjadi pencemar bagi badan air penerima, air tanah, topsoil tanah sebagai tempat tumbuhan mendapatkan makanan. Selanjutnya untuk peraturan pemerintah yang mengatur yaitu ada baku mutu limbah cair untuk industri karet berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014.
Di mana untuk di sini bisa dilihat untuk parameternya ada BOD5, BOD, amonia total, nitrogen total. Untuk kadar paling tinggi yaitu ada 100, 250. Mungkin di sini bisa dilihat sendiri untuk beban pencemarannya itu terbagi berdua, yaitu ada teks pekat dan karet berbentuk kering. Oke, saya lanjutkan. Untuk pemilihan metode alat untuk pengolahan buangan berdasarkan efluen yang diinginkan. Metode yang digunakan pada pengolahan limbah efluen agar tidak membahayakan lingkungan, yaitu mengolah air limbah karakteristik tersebut dilakukan dengan sistem anaerobik terintegrasi wetland. Berikut adalah tahapan umum dalam pengolahan anaerobik terintegrasi wetland pada limbah cair industri. Yang pertama yaitu penggumpalan limbah. Limbah karet tersebut digumpalkan menjadi satu bagian, kemudian dilakukan pemrosesan. Setelah limbah tersebut diproses, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor anaerobik. Setelah dia menjalani di dalam reaktor anaerobik, kemudian limbah tersebut dimasukkan ke dalam wetland buatan. Wetland yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga mampu dengan efektif untuk melakukan penyisihan terhadap bahan pencemaran tersebut. Kemudian dilakukan fitoremediasi. Sebelum limbah tersebut dibuang, maka limbah tersebut dilakukan penyimpanan sementara dulu, yang kadang tujuannya untuk mengendapkan atau mau dipakai kembali. Barulah masuk ke tahapan terakhir, yaitu limbah tersebut mau dibuang ke badan lingkungan karena itu juga sudah memenuhi baku mutu ataupun mau digunakan kembali. Ya, mungkin yang terakhir untuk kesimpulan. Potensi cemaran di industri keram rubber dalam bentuk cemaran air dan udara. Parameter utama pencemaran air adalah BOD, COD, dan TSS yang melebihi baku mutu. Teknologi yang dapat mengolah air limbah dengan karakteristik tersebut dapat dilakukan dengan anaerobik terintegrasi wetland. Kemudian parameter pencemar dominan di udara adalah amonia yang merupakan parameter kebauan. Amonia dapat dieliminasi dengan menggunakan teknologi wet scrubber seperti yang sudah diterapkan di industri krem rubber, meskipun masih belum optimal dan disarankan sering melakukan evaluasi dan wet scrubber agar hasil dikeluarkan memenuhi peraturan yang berlaku, yaitu sesuai peraturan Menteri Pemerintah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.